Rupiah udah tembus 17.000 per USD per hari ini. Waktu baru-baru dilantik, Prabowo bilang mau dorong nilai tukar rupiah jadi 5.000 per USD. Gue udah pernah bantah pakai argumen, pakai analisa, itu gak mungkin. Tadi kamu baterai kembung marah-marah, katanya gue pesimis lah. Padahal ini bukan soal pesimis atau optimis, logis atau tidak logis, realistis atau tidak realistis. Dia jelas tidak logis dan tidak realistis. Terus bisa-bisanya Prabowo dengan pedenya ngomong begitu. Apakah dia ngelantur atau ngibul? Gokil guys, per hari ini rupiah tembus 17.200. Ini terburuk sepanjang sejarah. Dan menurut para pengamat ekonom, ada angka psikologis, yaitu angka psikologisnya ketika menyentuh 18.000. Itu harus diwaspadai karena bisa jadi guncangan ekonomi dan itu akan berdampak pada guncangan politik, termasuk kondisi bangsa yang tidak menentu. Dan ada pengamat juga yang bilang bahwa arah-arahnya bisa saja lebih parah dari 98 ketika angka psikologisnya tercapai. Tentu kita tahu bahwa angka ini semakin hari semakin melemahnya rupiah ya karena banyak faktor, termasuk kondisi politik, kebijakan Donald Trump di Amerika, kemudian beberapa respon dari pemerintah yang kemudian seringkali mengesampingkan apa yang sudah diberikan oleh rakyat, atau dalam hal ini kritikan dan opini-opini yang membangun gitu ya. Semakin tidak menentu, tetap hati-hati dan waspada teman-teman semua. Kita sedang tidak baik-baik aja. Bangun bro, rupiah kita sudah tidak ada lagi harganya di dunia. Tepat di hari ini 7 April 2025 rupiah ini USD sekarang 17.100. Ini video saya sebelumnya, saya sudah mengkhawatirkan bahwa ya gimana nanti ya kalau USD ini bakal di 17 ribuan. Apa yang akan terjadi? Kita siap-siap buat teman-teman yang boros-boros, buat teman-teman yang malas kerja sekarang ini, bro-bro yang tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi sekarang. Kami yang bekerja di Money Changer sangat paham bagaimana turunnya, hancurnya rupiah. Hampir semua mata uang sekarang ini naik harganya. Rupiah kita turun di mata dunia. Kami yang bekerja di Money Changer juga tidak bisa berpikir positif lagi. Bagaimana nasib rupiah ini di mata dunia? Ketika mata uang sudah terjadi penurunan signifikan, maka tahun 98 inflasi, krisis moneter terjadi, dan di 2025 ini sangat besar kemungkinan akan terjadi. Siap-siap, kita bakal menghadapi masalah besar. Semua sektor bakal naik harganya. Buat teman-teman berdoa, sholatnya jangan tinggal. Insya Allah kita berdoa semoga Indonesia ini baik-baik aja. Mudah-mudahan. Dolar sudah tembus 17.000. Rupiah terpuruk. Apa inikah yang dinamakan mimpi buruk? Nasib rakyat yang buruk semakin terpuruk. Apakah ini yang dinamakan Indonesia gelap? Enggak. Bapak Presiden pernah ngomong, kata siapa? Indonesia gelap. Nggak ada Indonesia gelap. Tenang, kalian itu harus tenang seperti para pejabat. Buktinya, para pejabat itu tenang menghadapi semua ini. Nggak akan ada krisis, nggak akan ada kenaikan harga-harga barang. Tenang pokoknya. Jadi rakyat nggak usah ribet, nggak usah banyak protes. Ikutin apa pun kemauan dan kebijakan pemerintah. Mau dolar 20.000, 30.000, 100.000, udah nggak usah khawatir ya. Percayakan pada pemerintah. Pemerintah itu membela kita, membela rakyat. Udah, kalian rakyat nggak usah berisik, nggak usah bingung. Yang penting kalian makan yang cukup. Apalagi yang dapat makan gratis. Apalagi yang dapat bansos. Udah, nggak usah ngomel, nggak usah ngoceh. 17.000 ya enteng, belum 100.000 kok. Biar nggak usah ribut. Biar pemerintah yang ngurus jabatan dan kekayaannya sendiri-sendiri. Kita yang ngurusin hidup kita sendiri. Menderita urusan lo, bukan urusan pemerintah. Kerja. Yap, benar sekali. Per hari ini nilai tukar rupiah betul-betul anjlok sampai menyentuh di angka 17 rupiah per dolar. Saya kira ini menandakan bahwa apa yang menjadi ramalan Pak Prabowo 2030 Indonesia memang betul-betul bubar. Dan ditambah lagi Pak Mahfud MD mempunyai prediksi yang sama
bahwa Indonesia di 2030 betul-betul akan hancur. Nah, ini adalah salah satu bukti. Dimulai dari kebijakan Pak Prabowo yang saya kira sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh rakyat, dan kondisi ekonomi negara kita betul-betul babak belur dan sangat-sangat memprihatinkan. Nah, kita simak dulu bagaimana komentar-komentar netizen yang sangat keras dan cerdas untuk Pak Prabowo sebagai presiden, yang saya kira cuma omon-omon, tidak sesuai dengan apa yang menjadi janji-janjinya pada saat kampanye. Dan saya kira wajar jika sebagian rakyat Indonesia betul-betul sangat kecewa. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya. Negeri Konoha menuju kehancuran. Nah, ini pernyataannya Pak Mahfud MD. Ini ada prediksi dari Bapak Mahfud MD. Kita simak Benar atau sama-sama. enggak ini? Saya juga terkejut ini. Tahun 2030 Indonesia bubar. Indonesia akan bubar di tahun 2030. Dan sampai 2045, kurang berapa tahun tuh? 5,5 tahun lagi bubar. Nah, bagaimana menurut dulur-dulur? Tapi kalau saya lihat memang beberapa pulau di Indonesia ini sudah dikuasai oleh pihak asing ya. Seperti di Labuan Bajo kemarin juga pulaunya untuk warga sekitar saja tidak boleh masuk. Ini bagaimana menurut dulur-dulur semua? Untuk Pak Presiden Prabowo dan wakilnya, anaknya Pak Jokowi, melihat situasi ekonomi global dan kejatuhan pasar saham sedunia, ada baiknya cuti bersama dilakukan. Terima kasih. Dolar AS Rp17.000. Sesuai dengan prediksi sebelumnya, memang sudah diperkirakan bahwa ketika buka pasar hari ini, dolar akan tembus di level Rp17.000. Dan analis asing minta warga jangan panik. Yes, benar, jangan panik ya. Cukup hati-hati, waspada, kencangkan ikat pinggang, dan hemat. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Peristiwa tahun 98, harga dolar Rp16.000, semua harga-harga langsung melambung tinggi, perbankan kolaps dan ekonomi mandek. Yang terjadi adalah kerusuhan dan bakar-bakaran. Semoga itu tidak terjadi. Kok bisa-bisanya kabinet gemuk nggak punya dubes? Bisa-bisanya. Why? Kirim Mas Wapres, dijamin beres. Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI, Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Kalau bukan karena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa? Dulu ada yang ngomong kalau beras mahal jangan makan nasi, makan pisang. Katanya pisang 2 biji pisang cukup sesuai sama makanan kita nasi. Ini beda lagi. Saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Saya waktu muda sukanya pedas sekali, sekarang dokter melarang saya. Iya, kalau harga cabai mahal jangan makan yang pedas. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau obat mahal jangan sakit, mati aja langsung. Tapi giliran dana haji dipakai itu nggak sengaja. Nggak sengaja segitu, gimana sengaja?